saya ingin menyampaikan sedikit pesan kepada teman-teman Psychofarm. Saat ini Indonesia bahkan global sedang mengalami bencana atau musibah COVID-19 yang merambah kemana-mana. Di sini saya ingin menyarankan sekaligus mengajak teman-teman menaati semua anjuran pemerintah yang sudah dibuat dengan tetap menjaga diri di rumah, yaitu melakukan social distancing ataupun physical distancing, dan hanya keluar apabila ada urusan-urusan yang urgent saja. Oke, Psychofarm. Oke, Psychofarm. Di sini apa sih yang dimaksud dengan berpikir kreatif? Menurut Subandar sendiri, berpikir kreatif adalah suatu kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, bahwa situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin harus diselesaikan. Selanjutnya, ada unsur originalitas gagasan yang muncul dalam benak seseorang terkait dengan apa yang teridentifikasi. Nah, itu menurut Subandar. Sedangkan kalau menurut saya sendiri, berpikir kreatif yaitu berpikir yang menggunakan kemampuan terkait informasi-informasi yang baru kita dengan kita menghubungkan informasi yang sudah lama juga. Jadi, berpikir kreatif di sini tidak hanya melulu tentang hal-hal yang baru, tapi juga berkaitan atau menyempurnakan informasi-informasi yang lama yang sudah ada di skema pikiran kita. Dari penjelasan saya tadi, semua orang bisa menjadi kreativitas atau berpikir kreatif karena pada dasarnya orang-orang memiliki skema yang lama dan dikembangkan atau disempurnakan lagi menjadi informasi yang baru dan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu Psychofarm. Hai Psychofarm, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan antara berpikir kreatif dan berpikir konvensional. Oke, yang pertama, berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah berpikir yang menggunakan kemampuan untuk mengembangkan informasi yang telah ada atau yang sudah lama ke informasi atau pengetahuan yang lebih baru dengan lebih menyempurnakan kesalahan-kesalahan atau celah-celah dari yang informasi yang lama, sehingga dari informasi baru itu kita dapat menggunakannya dalam menyelesaikan situasi atau problem yang sedang kita hadapi saat ini. Oke, yang kedua, berpikir secara konvensional. Berpikir secara konvensional yaitu berpikir yang masih menggunakan metode atau aturan-aturan yang umum, secara umum atau yang biasa atau yang sudah ada dan tinggal diterapkan atau dilakukan saja. Jadi berpikir secara konvensional yaitu berpikir dengan menggunakan konsep yang sudah ada, yang tertata dan tinggal kita lakukan saja. Nah, di berpikir konvensional ini ada dua tipe. Yang pertama, berpikir konvensional dengan menentukan kemapanan, dan yang kedua yaitu berpikir konvensional dengan menentukan kejutan. Sedangkan untuk tipe yang pertama itu masih menggunakan metode atau aturan-aturan yang secara umum atau yang biasa yang orang-orang lakukan untuk menyelesaikan situasi atau problem. Sedangkan untuk tipe yang kedua itu sudah menggunakan metode atau aturan-aturan atau pandangan-pandangan, ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru untuk menyelesaikan suatu situasi problem yang sedang ia hadapi. Jadi ia menciptakan suatu pandangan atau gagasan atau cara yang baru untuk menyelesaikan itu. Oke, mungkin itu aja Psychofarm, dua perbedaan antara cara berpikir kreatif dan cara berpikir konvensional. Halo Psychofarm, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Nah, di sini ada 12 ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Number 1, yaitu hasrat keingintahuan yang cukup besar. Selanjutnya yang kedua, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga,
panjang atau akalnya banyak, psychofarm. Dan yang keempat, keingintahuan untuk menemukan dan meneliti. Yang kelima, cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit. Jadi untuk psychofarm yang nggak suka tugas-tugas yang berat dan sulit, bisa dipertanyakan tuh apakah berpikir kreatif atau enggak. Oke, psychofarm, kita lanjut yang ke-6. Yang ke-6, memiliki dedikasi, bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas. Yang ke-7, berpikir fleksibel. Dan yang ke-8, menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih banyak. Jadi teman-teman yang aktif nih di kelas ataupun di luar kelas, suka banyak tanya, itu bukan hanya dia banyak omong psychofarm, tapi dia itu berpikir kreatif. Dia berusaha untuk mengembangkan pikirannya dari yang informasi lama ke informasi yang lebih baru lagi, psychofarm. Jadi kita nggak boleh seuzon loh psychofarm. Oke, kita lanjut yang ke-9, kemampuan membuat analisis dan sintesis. Yang ke-10, memiliki semangat bertanya serta meneliti. Yang ke-11, memiliki daya abstraksi yang cukup baik. Dan yang ke-12, memiliki latar belakang membaca yang cukup luas, psychofarm. Nah, jadi tadi tuh ada 12 psychofarm, ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Itu aja psychofarm. Hai psychofarm, saya ingin menanyakan di sini, menurut kalian penting nggak sih kita memiliki kemampuan berpikir kreatif? Ini nggak ya? Kalau menurut saya sendiri, berpikir kreatif itu penting, psychofarm, karena dengan kita berpikir kreatif kita dapat mengembangkan informasi yang kita miliki sebelumnya menjadi informasi yang lebih banyak lagi, menjadi lebih baik lagi, atau bahkan ketika misalnya ada informasi yang lama itu salah, kita bisa memperbaikinya. Nah, salah satunya juga mengapa penting kemampuan berpikir kreatif. Orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif pastinya dia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, psychofarm, ketimbang teman-teman yang kurang menggunakan pikirannya untuk berpikir kreatif. Selanjutnya dia juga lebih mandiri, psychofarm. Terus dia juga tanggung jawab dan komitmen pada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, ibu bapak guru pastinya. Terus dia juga tidak kehabisan akal dalam memecahkan permasalahan. Istilahnya ya dia itu lebih kaya inisiatif, psychofarm. Dia bisa mengembangkan apa yang ia miliki dengan situasi yang sedang ia hadapi. Terus dia juga lebih berorientasi kepada masa kini dan masa depan. Jadi dia tidak lagi berorientasi kepada masa lalu, psychofarm. Jadi dia udah move on dari masa lalunya. Selain itu juga berpikir kreatif ketika kita ini psychofarm masuk ke dunia kerja sangat dibutuhkan, psychofarm. Karena apa? Karena di dunia kerja itu memiliki tekanan yang jauh lebih berat lagi ketimbang kita di bangku perkuliahan, psychofarm. Maka dari itu dengan adanya berpikir kreatif kita dituntut untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada di dunia kerja dengan tekanan yang ada dengan kemampuan yang kita miliki sendiri, psychofarm. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara menggunakan kemampuan berpikir kreatif untuk mengatasi masalah. Oke, langsung aja ya psychofarm. Di sini untuk mengatasi masalah dengan menggunakan berpikir kreatif ada 5 tahap yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Tahapan persiapan yaitu tahapan yang memperoleh fakta tentang persoalan yang akan dipecahkan. Oke, di sini itu tahapan di mana kita memperoleh atau mengumpulkan, mencari serta data-data atau informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan serta apa yang ingin kita kreatifkan. Oke, yang kedua tahap usaha, yaitu tahap di mana individu menerapkan cara berpikir divergen atau menyebar. Nah, di tahap ini dari hasil pengumpulan atau pencarian data-data yang tadi, kita mulai menyebar-menyebarnya, memilah-memilahnya, mengklasifikasikan antara mana persoalan dan mana informasi yang lainnya. Oke, untuk tahap ketiga itu ada namanya tahap inkubator, yaitu di mana individu seakan akan meninggalkan atau melepaskan diri dari persoalan dan memasukkannya ke dalam bawah sadar. Sedangkan kesadarannya memikirkan hal yang lain. Nah, di tahap inkubator ini
setelah kita mengklasifikasikan tadi mana persoalan dan mana informasi yang bukan persoalan, kita memilih lagi informasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut, kita masukkan ke dalam alam bawah sadar. Sedangkan informasi-informasi lain atau informasi-informasi yang penting untuk kita, maka kita tetap berada di dalam kesadarannya sendiri. Oke, yang keempat yaitu ada namanya tahap pengertian, yaitu tahap diperolehnya insight, di mana kita mendapatkan pencerahan dari orang-orang sekitar kita, bisa seperti nasihat, masukan, atau bahkan pandangan-pandangan yang mereka berikan untuk permasalahan kita saat ini kita hadapi. Oke, yang kelima yaitu tahap evaluasi, yaitu tahap di mana ide-ide yang dihasilkan diperiksa dengan teliti serta kritis dalam memisahkan ide-ide yang kurang berguna atau tidak sesuai, yang terlalu mahal biasanya bila dilaksanakan. Dalam tahap ini semua pengalaman atau penilaian sangat diperlukan, sehingga tahap ini biasanya disebut juga dengan tahap verifikasi. Nah, di tahap terakhir ini yaitu tahap evaluasi, di mana kita sudah mendapatkan tuh informasi yang pertama, terus sudah mengklasifikasikan, terus sudah menginkubator atau mendapatkan insight. Nah, barulah pada tahap evaluasi, di mana kita menilai mana persoalan yang harus kita selesaikan dan yang mana bukan persoalan yang tidak harus kita selesaikan atau kita pendam atau kita hilangkan saja, karena dapat mengganggu pikiran kita sendiri. Oke, Sekofam, mungkin itu aja 5 tahap yang dapat kita gunakan untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, Sekofam, udah. Oke, Sekofam, jumpalah kita di akhir pembahasan. Oke, mungkin itu aja tadi materi pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara berpikir kreatif dan yang lainnya juga. Mungkin apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan penyampaian apabila ada kurang juga saya mohon maaf. Karena tadi kita bukan dengan salah, marilah kita tutup juga dengan salam. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe serta like, komen di channel YouTube kelas yang kami buat ini. Terima kasih.